Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini, dalam kajian kita pada hari ini, kita tetap masih melanjutkan materi-materi yang kita kaji sebelumnya. Kesempatan yang baik ini, materi yang akan kami sampaikan adalah tentang tanda-tanda kemusyrikan. Ini sangat penting sekali bagi kita, sehingga kita bisa mengevaluasi apa yang kita lakukan, termasukkah tanda-tanda kemusyrikan ada pada diri kita. Tentunya lewat pengajian ini, lewat kajian ini kita nanti akan tahu. Jemaah taklim yang berbahagia, Rasulullah SAW memandu lewat wasiatnya yang disampaikan pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Aliyu, lil kafiri salasu alamat. Ya Ali, orang yang dikelompokkan orang kafir itu mempunyai 3 tanda-tanda, mempunyai 3 ciri-ciri, salasu alamat. Yang pertama, asyakku fillah. Dia ragu kepada Allah. Dia ragu, dia nggak yakin dengan Allah. Jadi kalau orang ragu tentang Allah sebagai Tuhan, maka itu tanda-tanda orang kafir. Tanda-tanda kekafiran ada pada diri mereka. Karena dia tidak yakin bahwa Allah sebagai Tuhan. Syak ya. Sehingga tidak mantap keberadaan Allah sebagai Tuhan di hati mereka, tidak mantap. Sehingga dia tidak yakin bahwa Allah sebagai Tuhan. Tidak yakin dia. Itulah tanda-tanda kekafiran yang ada pada diri mereka. Ini yang pertama, ini bagaimana evaluasi diri kita. Yakin gak kita? Yakin gak kita ini bahwa Allah itu sebagai Tuhan? Kalau ada keraguan, maka tanda-tanda kekafiran ada pada diri kita terwujud. Ini Rasulullah memandu kepada kita. Tanda-tanda kekafiran itu adalah tidak yakin dengan Allah sebagai Tuhan. Dia tidak yakin pada Allah. Syak. Dia tidak yakin bahwa keberadaan Allah, dia tidak yakin. Wal bagdu fi ibadillah. Dia tidak senang ibadah dengan Allah. Dia tidak suka ibadah kepada Allah. Dia tidak suka ibadah kepada Allah. Ini sangat berat sekali kalau untuk ibadah saja tidak suka. Itu menunjukkan bahwa dirinya ya tidak mengenal Allah, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Maka tanda-tanda kekafiran ada pada diri orang-orang seperti itu.
Yang ketiga, wal ghaflatu an ta'atillah. Dia melupakan Allah, melupakan taat kepada Allah. Jemaah kajian yang berbahagia. Ini juga sederhana sekali. Mungkin dia malas, lupa sehingga terjadi lupa taat kepada Allah. Untuk sholat yang wajib saja mereka melalaikan, dia tidak melakukan. Maka orang-orang seperti itu tanda-tanda kekafiran ada pada dirinya. 3 hal inilah tentunya kita untuk perenungan diri kita. Ada enggak tanda-tanda kekafiran pada diri kita itu? Sampai sejauh mana keraguan kita kepada Allah? Kemudian sampai sejauh mana ketidaksenangan kita ibadah dengan Allah? Sampai sejauh mana sering kita lupa ibadah kepada Allah? Yang tahu adalah diri kita. Kalau sering kita melupakan ibadah kepada Allah, kemudian kita tidak suka ibadah dengan Allah, dan kemudian kita ragu keberadaan Allah sebagai Tuhan, maka orang-orang itu bisa dikelompokkan orang kafir menurut panduan Rasulullah SAW. Sehingga orang itu yang ragu kepada Allah, yang ragu atas keberadaan Allah sebagai Tuhan, ya mereka nggak punya Tuhan, nggak punya pegangan, berketuhanannya tidak ada, karena dia ragu. Kalau toh dia ada permintaan, peminta kepada siapa selain Allah dia, karena dia ragu keberadaan Allah sebagai Tuhan, dia ragu, syak, tidak yakin bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Kaya, Maha Pengampun. Dia ragu. Inilah gunanya ngaji kita, sehingga kita bisa perenungan diri kita. Bagaimana diri kita ini memposisikan Allah sebagai Tuhan. Kalau kita ragu, maka tanda-tanda kekafiran ada pada diri kita. Kalau kita yakin bahwa Allah sebagai Tuhan yang tempat kita sembah, kita mintai pertolongan, perlindungan, maka kita bisa terhindar dari sifat kekafiran. Juga bagaimana kita ibadah-ibadah kita ini yang kita lakukan selama ini. Ada nggak di situ untuk tingkat keikhlasan bahwa kita ini adalah ibadah kepada Allah? Kalau sampai justru kita tidak senang ibadah kepada Allah, maka kita juga termasuk dikelompokkan orang kafir. Dinas oleh Rasulullah, kita ini dikelompokkan orang kafir oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian ibadah-ibadah kita ini sering gak kita melupakannya. Sholat misalnya gitu sering kita lupakan. Atau ibadah-ibadah yang lain. Sehingga hidup kita ini hanya seakan-akan semata-mata hanya mencari isi perut. Atau mungkin kita hanya hidup di dunia ini hanya mencari makan. Jadi melupakan ibadah kita kepada Allah. Kalau sampai kita lupa ibadah kepada Allah, maka orang-orang itu adalah kelompok orang-orang yang diklaim oleh Rasulullah termasuk orang-orang yang kafir. Walil kafir. Jemaat Allah yang berbahagia. Rasulullah terus memandu kepada kita agar supaya kita memperbaiki potensi yang ada pada diri kita untuk kebaikan-kebaikan. Diingatkan oleh Rasulullah, ya Aliyu, ulil munafiki thalathu alamat.
orang-orang munafik itu mempunyai 3 tanda-tanda, mempunyai 3 ciri-ciri. Ini juga perlu kita renungkan. Apa ciri-ciri orang munafik itu? Yang 3 ciri-ciri orang munafik itu apa? Ini perlu kita renungkan dan perlu harus untuk pegangan kita agar supaya kita tidak termasuk orang-orang munafik. Yang pertama, ciri-ciri orang munafik itu adalah idza hadasa kadzaba. Ketika dia ngomong selalu bohong. Selalu bohong. Idza hadasa kadzaba. Ini juga begitu, kita dalam hidup dan kehidupan, dalam pergaulan, kelihatannya tidak terasa, tapi sering kalau yang dilakukan itu pembohongan, maka dia termasuk orang-orang munafik. Ada tidak perilaku-perilaku kita yang kita lakukan, yang kita ucapkan, pembohongan-pembohongan yang kita lakukan? Kalau sampai pembohongan yang kita lakukan ini terus menerus dalam kehidupan kita, maka kita diklaim oleh Rasulullah kita termasuk orang-orang munafik. Ini yang bisa merenungi, yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia janji menulayai, tidak menepati janjinya. Akhlafa. Segitu sudah janji betul, ditunggu yang diajak janji tapi tidak datang-datang. Tidak menepati janji yang sudah ditentukan, janji yang sudah ditetapkan. Dia menulayai janjinya itu. Sehingga membuat orang yang diberikan janji sampai kalang kabut menunggu janji-janji itu. Kalau ada orang yang selalu menulayai janjinya dalam kehidupannya, maka dia diklaim oleh Rasulullah, orang itu termasuk orang-orang yang munafik. Kelihatannya sederhana, tapi ini bagaimana kehidupan di masyarakat kita akhir-akhir ini. Janji, sekedar janji. Mereka tidak mau menepatinya. Kalau orang yang tidak menepati janji yang sudah ditentukan, yang sudah diucapkan, maka orang-orang itu termasuk orang-orang yang munafik. Ini keliman oleh Rasulullah SAW. Ini juga begitu, kita ada enggak perilaku-perilaku kita tentang janji-janji kita yang kita ucapkan, yang kita tentukan? Ada enggak yang kita sulayai? Ada enggak yang kita tidak menepati? Yang tahu adalah diri kita. Tentunya kita mengharap bahwa janji-janji yang kita lakukan ini betul-betul kita tepati. Agar supaya kita terhindar dari sifat-sifat munafik yang sudah diklaim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ta'ala berbahagia. Kemudian yang terakhir, tanda-tanda orang munafik itu adalah wa idza tumina khana. Orang itu ketika mendapatkan kepercayaan, ya mengingkari dari kepercayaan itu, tidak bisa dipegang kepercayaannya. Dia diberikan kepercayaan oleh sesama, oleh temannya, oleh atasannya, dia tidak melakukan kepercayaan itu. Dia tidak menjaga kepercayaan itu. Mencederai kepercayaan itu. Ini juga banyak sekali di tengah-tengah masyarakat kita. Baru diberikan kepercayaan sedikit saja, mereka sudah menulayainya. Mereka sudah mencederainya, mengkhianatinya. Ini di tengah-tengah masyarakat kita ini. Ini yang paling banyak di tengah-tengah masyarakat kita, tanda-tanda orang yang munafik ini.
Maka lewat kajian ini kita tentunya mengharap mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, sehingga mampu menjaga dalam kebaikan-kebaikan. Karena ini kita sudah dipandu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita renungkan. Tidak banyak pada kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan tentunya ada oleh ilmu kita bisa mendapatkan ilmu tambahan untuk penyempurnaan ibadah-ibadah kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.